Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Fektrina Zahra dengan NIM 2220202082. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Quran. Nah, surah ini sudah kita ketahui terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah sendiri memiliki banyak nama, seperti contohnya Ummul Kitab atau yang disebut dengan Induk Kitab, atau Ummul Quran atau yang disebut dengan Induk Quran. Nah, selanjutnya kandungan di dalam surah Al-Fatihah ini sudah mencakup tujuan asasi dari Al-Quran secara umum. Nah, yang mana surah ini telah mencakup prinsip dan turunan agama ajaran Islam yang meliputi ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, dan keimanan atas sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini ialah surah dengan urutan ke-113 di dalam Al-Quran dan merupakan surah ke-20 atau 21 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, surah ini berjumlah 5 ayat dan turun sesudah surah Al-Fil. Nah, nama Al-Falaq ini diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya itu waktu subuh. Inti dari surah ini tuh adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Selanjutnya, materi tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah ke-109 dalam susunan Mushaf Al-Quran dan diturunkan di kota Mekah setelah surah Al-Ma'un. Nah, tepatnya saat sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Nah, sebab itu surah Al-Kafirun ini tergolong dalam surah Makkiyah. Nah, nama Al-Kafirun ini diambil dari permulaan surah ini. Nah, dinamakan Al-Kafirun karena surah ini berkenaan dengan seruan kepada orang-orang kafir. Nah, sebab itulah Al-Kafirun ini artinya orang-orang kafir. Selanjutnya, materi tentang surah Al-Ma'un. Surah ini diturunkan di Mekah sesudah surah At-Takatsur. Nah, nama surah ini diambil dari kata Al-Ma'un yang diambil pada ayat terakhir. Nah, surah Al-Ma'un ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial, khususnya tuh dalam membantu fakir miskin dan memberikan zakat. Nah, surah ini juga mengkritik sikap egois dan tidak peduli terhadap sesama, terutama oleh orang-orang yang memiliki banyak harta. Nah, dengan menekankan pentingnya memberikan bantuan dan pertolongan dalam berbagai bentuk kesulitan. Surah ini mengajarkan nilai-nilai kepedulian, solidaritas, maupun kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi melalui ayat-ayat ini surah ini mengingatkan kepada kita umat Islam untuk tidak hanya fokus kepada kekayaan materi, tetapi juga untuk selalu memperhatikan dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, sebagai bentuk bagian integral dan praktik keagamaan yang benar dan melalui ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 dalam kitab suci Al-Quran. Meski ditempatkan di bagian akhir kitab suci Al-Quran ini, namun Al-Ikhlas ini merupakan surah yang diwahyukan di Mekah. Bahkan surah ini diturunkan di awal kenabian. Nah, surah Al-Ikhlas ini menegaskan keesaan Allah dengan sifatnya. Nah, keesaan zat ini yang dimaksud ini mengandung pengertian bahwa seseorang itu harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Karena bila zat yang kuasa itu terdiri dari dua unsur atau lebih. Nah, jadi betapapun kecilnya unsur atau bagian itu atau dengan kata unsur lain merupakan syarat bagi wujudnya. Dan ini bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak membutuhkan sesuatu apapun. Nah, selanjutnya materi surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang diturunkan setelah terjadinya peristiwa Fathu Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dan surah ini dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Surah An-Nasr ini menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim sehingga meraih kemenangan atas kaum musyrik Quraisy dengan ditaklukkannya kota Mekah pada peristiwa Fathu Mekah dan mulainya berbondong-bondong orang masuk
Islam. Selanjutnya itu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini surah yang ke-108 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat yang menjadi surah terpendek dalam Al-Quran. Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak dan diambil dari ayat pertama dari surah ini, artinya yang artinya karunia Allah Subhanahu wa taala berupa telaga. Al-Kautsar ini juga bagi orang-orang penghuni surga. Nah, jadi pokok surah ini tuh adalah perintah melaksanakan sholat dan berkorban karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman, sedangkan para orang kafir, para pembenci Nabi Muhammad SAW mengatakan keturunan Nabi terputus karena putranya wafat, maka sesungguhnya mereka lah yang terputus. Nah, selanjutnya materi tentang surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini merupakan surah ke-105 yang terdiri dari 5 ayat. Nah, Al-Fil sendiri berarti termasuk dalam surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, surah Al-Fil ini adalah surah yang menceritakan tentang kisah perjuangan kaum muslimin dalam menjaga Ka'bah yang pasukannya yang pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Nah, dan Allah mengirimkan begitu banyak burung untuk membantu pasukan Nabi Muhammad SAW dalam menyelamatkan Ka'bah. Nah, yang mana kita ketahui nama burung itu ialah burung ababil. Selanjutnya materi surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, surah At-Tin ini diturunkan setelah surah Al-Buruj. Nah, nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama. Surah ini artinya buah atau buah tin. Nah, surah At-Tin ini juga memiliki makna tentang manfaat dari buah tin itu sendiri, serta nilai kemuliaan manusia karena agama yang mereka peluk. Selanjutnya surah Al-Mujadilah ayat 11. Surah ini dinamai Al-Mujadilah yang artinya wanita yang mengajukan gugatan. Nah, karena pada awal surah ini disebutkan bantahan seorang wanita dan dinamai juga Al-Mujadalah yang berarti perbantahan. Nah, surah Al-Mujadilah ini, ayat 11 ini memberikan gambaran tentang perintah bagi setiap manusia untuk menjaga adab dan sopan santun dalam suatu majelis pertemuan dan adab sopan santun terhadap Rasulullah SAW. Selanjutnya surah Ar-Rahman ayat 33. Surah Ar-Rahman ini menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Nah, Allah ini menyeru jin dan manusia serta mempersilahkan mereka untuk menjelajahi langit dan bumi jika mereka mampu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada ciptaannya untuk menjelajahi dan memahami alam semesta yang luas. Selanjutnya, materi tentang surah An-Nisa ayat 8 dan ayat 146. Surah An-Nisa adalah surah keempat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 176 ayat. Dinamakan An-Nisa karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita, serta merupakan surah yang paling membicarakan hal itu. Nah, dibanding dengan surah-surah yang lain. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 8 dijelaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran tentang waris yang apabila pada waktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, maka berilah mereka harta itu dengan sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka kata yang baik. Selanjutnya, materi tentang surah Al-Baqarah ayat 153. Surah Al-Baqarah ayat 153 ini mengajarkan pentingnya sabar dan sholat dalam kehidupan seorang muslim. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memohon pertolongannya dengan sabar dan sholat. Sabar dalam Islam memiliki 2 aspek. Nah, yang pertama yaitu sabar dalam melaksanakan yang dicintai Allah meskipun sulit, dan yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang dibencinya meskipun nafsu ingin melakukannya. Orang yang mampu melaksanakan kedua aspek tersebut akan termasuk dalam golongan orang-orang sabar yang akan selamat.
Nah, dari ayat ini kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman untuk bersyukur dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Selanjutnya, materi tentang surah Ali Imran ayat 134. Surah Ali Imran ini surat Madaniyah yang menceritakan tentang keluarga Imran, orang tua Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Nah, ayat 134 ini menunjukkan karakter orang-orang yang bertakwa, yaitu gemar berinfak, menahan amarah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Nah, ayat ini juga menggambarkan keutamaan orang-orang yang berbuat kebaikan di berbagai situasi. Nah, baik lapang maupun sempit, dengan menahan amarah dan memaafkan mereka. Dan memaafkan mereka ini menunjukkan kesabaran dan kemurahan hati. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa pentingnya sikap baik dan kemurahan hati. Nah, serta bagaimana mereka disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, materi tentang surah Al-Anfal ayat 27. Nah, surah Al-Anfal ayat 27 ini Allah menegaskan dua prinsip yang penting harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang yang beriman. Nah, yang pertama, ini larangan berkhianat yang ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta melaksanakan ajaran agama. Nah, berkhianat ini baik dalam bentuk pelanggaran janji, penipuan, dan kecurangan merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena berhubungan erat sifat munafik. Nah, yang kedua, Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Nah, maksudnya di sini mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, menjalankan amanah ini adalah suatu kewajiban dan akan mendatangkan pahala dari Allah dan dengan mematuhi larangan berkhianat dan menunaikan amanah seseorang dapat hidup sesuai dengan prinsip Islam yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan integritas. Selanjutnya, materi tentang surah Al-Ahqaf ayat 113. Surah Al-Ahqaf ayat 113 menjelaskan tentang pentingnya istiqomah dalam keyakinan seorang muslim. Nah, istiqomah ini adalah sikap teguh dalam pendirian dan konsistensi dalam beriman. Nah, ayat tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka, kemudian mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka, tidak akan merasa takut. Ya, materi tentang surah Al-Furqan ayat 63. Ayat ini menekankan pentingnya sikap rendah hati dan damai dalam berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, bahkan ketika dihadapi dengan perilaku yang tidak pantas, para hamba Tuhan ini sejati adalah mereka yang tetap tenang dan memberikan respon dengan kata-kata damai dalam situasi yang menantang. Selanjutnya, materi tentang surah Al-Isra ayat 27. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 27, Allah menegaskan bahwa para pemboros adalah saudara setan. Nah, yang dimaksud pemboros dalam ayat ini ialah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya dalam perbuatan maksiat yang tentunya di luar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang serupa inilah yang disebut kawan-kawan setan. Nah, di dunia mereka tergoda oleh setan dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Selanjutnya surah An-Nahl ayat selanjutnya materi tentang surah An-Nahl ayat 114. Surat An-Nahl ayat 114 ini menjelaskan bahwasanya Islam sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan umatnya, termasuk apa yang dikonsumsi, sebab apa yang dimakan akan mempengaruhi perangai atau karakter seseorang. Nah, dan Islam mewajibkan umatnya untuk makan makanan yang halal dan baik. Tidak semua makanan yang baik itu halal, tetapi semua yang halal pasti memberikan kebaikan. Jadi poin penting di sini adalah hati-hati dalam memilih dan prosesnya. Selanjutnya materi tentang surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Nah, ayat-ayat tersebut dengan tegas menggambarkan perjudian dan konsumsi minuman keras sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip moral. Nah, dinyatakan bahwa praktik-praktik tersebut adalah perbuatan yang keji yang dianjurkan oleh setan sebagai upaya untuk menghambat manusia dari mengingat Allah dan menjauhi jalan yang benar.
Selanjutnya materi tentang surah Az-Zumar ayat ke-53. Nah, surah ini mengingatkan manusia untuk berhusnuzon dan tidak kehilangan asa dalam meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu surah An-Najm ayat 39 dan 39 sampai 42. Surah An-Najm ayat 39 menjelaskan tentang seseorang yang tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang diusahakannya sendiri. Sebaliknya, ia tidak berhak mendapatkan ganjaran atau sesuatu amal yang tidak ia kerjakan. Surah An-Najm ayat 40 menunjukkan bahwa apapun usaha dan amal perbuatan yang manusia lakukan kelak akan diperlihatkan dan mendapatkan balasan. Bahkan bukan dirinya yang melihat, seluruh manusia di Yaumul Hisab itu akan melihat. Ayat 41 itu menegaskan bahwa manusia akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang ia lakukan. Nah, amal yang jelek ini dibalas Allah dengan sepadan kejelekannya, sedangkan amal yang baik dan Allah akan lipat gandakan mulai 10 kali hingga 700 kali, bahkan tak terbatas. Tak seorang pun yang dizalimi akan dirugikan. Ayat 42 menjelaskan bahwa sesungguhnya tempat kembali dan ujung kesudahan pada hari kiamat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Allah membalas para makhluk atas amal-amal mereka, baik yang kecil maupun yang besar, hingga akhir tempat kembali hanya dua, yaitu surga atau neraka. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 159. Surah Al-Maidah ayat 159 menyampaikan tentang sifat lemah lembut Rasulullah yang merupakan anugerah dari Allah, serta respon positif manusia terhadap kelemah lembutan dan negatif terhadap sikap kasar. Nah, pentingnya meminta pada Allah dan bergantung padanya untuk memperoleh sifat-sifat baik seperti lemah lembut dan tawakal juga ditekankan. Selanjutnya, materi tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ke-13, ini lebih tertuju kepada beberapa perintah yang Allah ajukan terhadap manusia. Perintah yang menurut peneliti baik untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan sosial. Nah, perintah yang di dalamnya ini berisi anjuran untuk saling mengenal dan terdapat penegasan bahwa sewajarnya yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah ketakwaannya. Selanjutnya materi tentang surah Al-Anfal ayat ke-72. Surah ini menegaskan tentang membagi golongan umat muslim yang menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum muhajirin yang mendapatkan status paling tinggi. Kedua, kaum ansor yang telah berkomitmen untuk berjuang kepada Nabi di jalan Allah. Dan yang ketiga, umat muslim lainnya yang berbeda dengan dua kelompok sebelumnya. Karena mereka tinggal di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Selanjutnya, materi tentang surah Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12 ini adalah larangan terhadap tindakan-tindakan seperti berprasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, surat ini memberikan arahan untuk menjauhi perilaku negatif seperti berprasangka buruk, mencari kesalahan pada orang lain, dan bergosip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.